As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalinan ukhuwah dan dakwah di udara melalui pembahasan biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau As-Sirah An-Nabawiyah. Di rubrik Sirah Nabawiyah ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Episode yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun silsilah dari keluarga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke atasnya, yaitu generasi-generasi sebelum beliau. Di pertemuan yang lalu mungkin sekedar mengingatkan kembali bahwa kita sudah membahas tentang keadaan dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Rasulullah SAW diutus ketika dunia ketika itu mengalami dekadensi akidah, dekadensi moral yang sangat parah. Yang ini menunjukkan hajat manusia atau perlunya manusia kepada risalah baru atau diutusnya Nabi Muhammad SAW atau diutusnya Nabi yang akan memberikan pencerahan, yang akan mengeluarkan umat manusia dari jalan ataupun dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Kita membahas tentang keadaan bangsa-bangsa yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, seperti bangsa Romawi, bangsa Persia, dan bahkan bangsa Arab itu sendiri. Ya, yang dimana Nabi Muhammad SAW itu bermula dari tanah Arab dan kepada bangsa Arab, untuk kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, sekarang kita sebelum memasuki tentang nasab Nabi Muhammad SAW, kita akan membahas dahulu tentang bangsa Arab. Ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa bangsa Arab ini adalah bangsa yang mendiami atau bermukim di suatu wilayah yang disebut dengan Jazirah Arab. Ya, dan kita sudah membahas bagaimana keadaan akidah mereka, keadaan akhlak mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sedikit mundur ke belakang, bahwa bangsa Arab ini berdasarkan eksistensi mereka, ya, atau kemurnian dari kebangsaan mereka ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang disebut dengan Arab al-Ba'idah, ya, yaitu orang-orang Arab yang sudah ada sejak zaman dahulu tetapi keberadaannya sudah tidak ada lagi. Ini seperti kaum Ad dan kaum Thamud. Ya, mereka ada disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana akidah mereka, dan kemudian bagaimana penyimpangan mereka yang menyebabkan mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Arab yang pertama, Arab Ba'idah. Yang kedua ada yang disebut dengan Arab Aribah. Ya, orang Arab Aribah ini, atau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah, yaitu Arab asli. Ya, di mana orang-orang Arab asli ini adalah berasal dari negeri Yaman. Ya, jadi negeri Yaman itu adalah negeri yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, di negeri kuno. Ya, nah ini orang-orang Arab asli ini berasal dari negeri Yaman yang termasuk daerah Jazirah Arab. Ya, mereka ini berasal dari sebuah suku besar yang disebut dengan suku Al-Qahtaniyah yang mendiami daerah Yaman. Ya, dari suku ini kemudian melahirkan suku-suku besar yang lainnya. Artinya dari keturunan-keturunan Qahtan ini, ya, melahirkan kabilah-kabilah atau suku-suku Arab yang lainnya seperti kaum Saba. Ya, nah kaum Saba ini juga kemudian setelahnya melahirkan 2 kabilah besar, ya, 2 suku Arab cabang, yaitu suku Himyar dan suku Kahlan. Ya, dan Himyar dan Kahlan sampai sekarang itu mereka masih eksis, ya, masih berada di daerah Jazirah Arab, bahkan mereka kemudian setelah itu bersebaran di seluruh penjuru dunia. Tentu yang paling besar adalah di negeri-negeri Jazirah Arab, ya. Bayangkan sekarang ini negara Arab ini
lebih dari 14 negara, dan mereka rata-rata adalah kalau nggak keturunan Himyar, keturunan Kahlan, ya. Bahkan mereka juga ada di berbagai penjuru dunia, ya, termasuk di negeri kita, di Indonesia. Banyak keturunan-keturunan Arab itu yang mendiami Jakarta, Bogor, ya, atau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Ini biasanya adalah dari orang-orang Arab keturunan Yaman, ya, yang mereka secara garis besar ataupun kita tarik, ya, nasab mereka ini bisa sampai kepada suku Himyar ataupun Kahlan, kemudian kepada kaum Sabah dan yang lain-lainnya. Nah, ini disebut Arab Aribah, Arab asli, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan Arab Musta'rabah. Ya, orang Arab Musta'rabah artinya adalah Arab yang tadinya, ya, bapak-bapak mereka bukanlah orang Arab asli. Bahkan mereka bukan orang Arab, tapi kemudian mereka menikah dengan wanita Arab atau seorang perempuan Arab asli menikah dengan yang bukan Arab, ya, atau sebaliknya, ya, laki-lakinya Arab asli, ibunya atau istrinya Arab yang atau bukan orang Arab, gitu ya. Nah, kemudian menghasilkan Arab yang disebut dengan Musta'rabah atau dengan bahasa sederhana Arab blasteran. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sering, ya, di dalam doa-doa beliau ataupun ucapan-ucapan beliau mengatakan millata abina Ibrahim, di atas milah ajaran agama bapak kami Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menasabkan diri beliau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang lainnya beliau mengatakan, ana ibnu dzabihataini, saya ini adalah anak dari dua orang yang disembelih, yaitu Abdullah, ya, bapak langsung Nabi Muhammad SAW, maksudnya beliau adalah bapaknya asli Rasulullah SAW, atau kakek-kakek beliau disebut juga bapak juga, ya, yang disembelih atau rencana disembelih itu adalah Ismail alaihissalam, ya. Dan Nabi Ismail kita tahu, ya, beliau adalah Nabi Allah, merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW menasabkan dirinya kepada Nabi Ismail dan menasabkan dirinya kepada Nabi Ibrahim, gitu ya. Nah, kalau berdasarkan hal ini, bahwa beliau mengaku beliau menasabkan dirinya kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini bukanlah orang Arab, gitu ya. Berarti Nabi bukan orang Arab, Nabi orang Arab, tapi dari jenis yang ketiga, Arab Musta'rabah, yaitu Arab yang menjadi orang Arab dikarenakan adanya percampuran antara yang bukan Arab dengan orang-orang Arab, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW Arab Musta'rabah. Nah, sekedar kita mengingatkan kembali bagaimana Nabi Muhammad SAW itu tinggal di daerah Jazirah Arab dan menjadi orang Arab, ya, dan beliau dilahirkan dalam keadaan sudah menjadi bangsa Arab, ya. Jadi ceritanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus, ya, kepada kaumnya. Pertama beliau berdakwah pada kaumnya, yaitu di Babil atau di daerah Babilonia, Irak. Di sana beliau mendakwahi umatnya yang saat itu menyembah berhala, ya. Bahkan ini menjadi sebuah kewajiban atau satu keyakinan akidah yang dipaksakan oleh penguasa-penguasa waktu itu. Termasuk rajanya yang terkenal adalah Raja Namrud. Raja Namrud ini tidak menghendaki ada orang yang berbeda akidah dengan dia, yaitu menyembah berhala, ya. Maka Nabi Ibrahim yang seruannya adalah tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, ya. Wa ma ana minal musyrikin. Bukanlah aku ini orang termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah. Agama tauhid. Maka diperangilah Nabi Ibrahim ini, dimusuhilah sampai akhirnya ditangkap dan rencana untuk dibakar, ya. Dan benar-benar ancaman itu benar-benar dilaksanakan. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, ya. Sampai kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim untuk kemudian api itu menjadi dingin dan setelah itu Nabi Ibrahim bisa selamat, ya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim sudah memandang negerinya, negeri Irak, negeri Babylon, tempat kelahirannya, tempat dia tumbuh, ya, dan tinggal bersama orang tuanya di Irak itu, ya, sudah tidak kondusif untuk dakwah. Akhirnya beliau berhijrah, ya, mencari daerah lain, mencari lahan baru bagi dakwah. Siapa tahu lahan dakwah itu kemudian akan berkembang, gitu ya. Maka beliau kemudian hijrah ke negeri Syam,
Ya, di negeri Syam itulah Nabi Ibrahim ya kemudian mendirikan masjid, memakmurkan Masjidil Aqsa ya. Kemudian Nabi Ibrahim menikahi seorang wanita yang bernama Sarah ya. Ya, kemudian berdakwah di tempat itu dan lama di Palestina ini ya, atau di daerah Syam. Lantas kemudian setelah itu sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kemudian setelah itu beliau melaksanakan rihlah dakwah ke tempat lain, yaitu ke Mesir. Nah, di Mesir inilah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan istri ya yang bernama Hajar, di mana Hajar ini tadinya adalah budak bagi Sarah ya, bagi istrinya ya, tetapi karena Sarah sampai usia tuanya belum mempunyai anak ya, maka Sarah merasa kasihan dan dia minta sendiri ya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memerdekakan budaknya dan kemudian menikahi budaknya yang bernama Hajar, dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim sampai kemudian mendapatkan anak yang bernama Ismail. Tak lama kemudian ya ternyata Sarah juga mengandung, hamil ya, yang kemudian melahirkan seorang putra ya yang juga adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ishak ya. Nah, karena ada kecemburuan sebelumnya, maka Hajar ini kemudian ditempatkan ya oleh Ibrahim alaihissalam dan juga atas perintah Allah di suatu lembah ya, jauh dari Syam, jauh dari negeri Mesir ya. Tempat itulah yang disebut dengan Mekah ya, ditaruh di sana. Lantas kemudian di tempat itulah kita tahu singkat ceritanya Hajar dan putranya Ismail tinggal di tempat itu ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong dengan cara dimunculkan sumur Zam-Zam sebagai mata air ya, sebagai mata air di mana di situ mereka bisa minum ya dan bisa menguasai tempat tersebut. Di sana di daerah Jazirah Arab, mata air suatu harta yang sangat luar biasa, suatu kekayaan yang sangat tinggi, sehingga kemudian memicu ada suku-suku lain yang ingin tinggal bersama Hajar dan Ismail putranya yang masih kecil. Maka karena ada suatu musibah di negeri Yaman ya, sehingga membuat orang-orang Qahtan yang tinggal di daerah Yaman itu mengungsi, dan akhirnya sebagian di antara mereka namanya Bani Jurhum itu sampai di negeri Mekah ya, yang di situ setelah mereka mencari-cari rupanya tempat ini cocok. Selain dia adalah datar ya, di antara lembah-lembah, dikelilingi oleh lembah-lembah, dan juga ada sumber air ya, dan mereka minta izin kepada Ismail dan ibunya Hajar untuk tinggal bersama mereka. Akhirnya dua pihak tinggal di tempat itu, yaitu Hajar dengan putranya Ismail dan Bani Jurhum. Mereka tinggal di sana lama sekali ya, sampai Ismail yang tadinya bocah kecil, bocil gitu ya, menjadi remaja dan menjadi pemuda ya, karena dia tumbuh bersama orang-orang Arab. Dan ingat tadi kita katakan Nabi Ismail bukanlah orang Arab, tapi karena mereka kemudian tinggal bersama orang-orang Arab asli, yaitu suku Qahtan, maka Nabi Ismail ya, yang sejak kecilnya tinggal bersama mereka bisa berbahasa Arab. Bahkan hebatnya lagi Nabi Ismail ini, sampai dia lebih fasih bahasanya, bahasa Arabnya, ketimbang orang Arabnya sendiri. Ya, ketika beranjak pemuda dan sudah layak nikah, maka Nabi Ismail menikahi seorang wanita Arab asli dari Bani Jurhum tersebut. Gitu ya. Bahkan menikahi dua kali, yang satu dicerai, satu lagi tidak, yang kemudian dari istrinya yang kedua ya, ini kemudian melahirkan anak-anak Nabi Ismail yang kemudian mereka menyebar di seluruh Jazirah Arab. Nah, di antaranya ada yang mereka tetap tinggal di daerah Mekah, dan inilah keturunan-keturunan Nabi Ismail, yang di antara keturunan itu ada yang bernama Adnan. Jadi anak Nabi Ismail itu banyak, cucunya juga banyak, dan mereka ada yang pergi ke Qatar, ada yang pergi ke Bahrain ya, dan ke tempat-tempat lain. Tapi ada yang tetap tinggal di tempat itu. Dan salah satu yang tinggal di tempat itu di Mekah, tidak pernah meninggalkan kota Mekah itu, adalah keturunan Nabi Ismail yang bernama Adnan.
Ya. Dan Adnan inilah yang kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan nasab beliau sampai ke Adnan. Ya. Jadi Rasulullah SAW nasab beliau kalau kita bacakan cukup panjang ya, ada sekitar 14 ya, bahwa nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah atau bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan. Nah, ini nasab Rasulullah SAW. Kenapa Nabi tidak meneruskan sampai ke Ismail, Adnan bin apa bin Ismail? Nah, karena memang para ahli sejarah, ahli nasab dari kalangan bangsa Arab ketika itu sendiri masih berselisih, ya. Maksudnya berselisih apa berselisih? Mereka apakah Adnan ini keturunan Ismail atau bukan? Bukan itu masalahnya. Mereka sepakat bahwa Adnan ini termasuk cucunya Nabi Ismail. Hanya saja cucu keberapa, tingkatan keberapa, maka mereka berkhilaf. Ada yang mengatakan cucu tingkat ke-6, ada yang mengatakan cucu ke-7, bahkan ada yang mengatakan cucu tingkatan ke-40. Ya, oleh karena itu ini tidak penting untuk didetailkan dari bin Adnan sampai ke Ibnu Ismail, gitu ya. Tapi ini jelas bahwa nasab beliau tersambung kepada Nabi Ismail, tersambung kepada Nabi Ibrahim, gitu ya. Karena sepakati para ahli sejarah atau ahli ilmu nasab di kalangan bangsa Arab bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Adnan. Ya, keturunan Adnan, dan Adnan adalah keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berdasarkan silsilah ini, ya, adalah silsilah yang terbaik. Ya, kalau bangsa Arab yang memang begitu perhatian dan sampai sekarang, ya, mungkin kalau sahabat-sahabat LC ini punya teman, ya, keturunan Arab, mereka itu hafal sampai kakek mereka yang ke-5, ke-6, ke-7. Ya, kenapa? Karena mereka sangat perhatian dengan nasab. Beda mungkin dengan sebagian di antara kita. Ya, mungkin kalau bisa kita hanya hafal sampai kakek kita. Tapi siapa bapak kakek kita, siapa kakeknya kakek kita, kita akan kesulitan. Tapi tidak bagi bangsa Arab, ya, ataupun orang-orang Arab. Mereka itu menghafalnya karena itu bagian penting dari mereka. Gitu ya. Nah, ketika nasab ini yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sampai ke bin Adnan, itu disebutkan kepada bangsa Arab atau orang-orang Arab yang ada di saat Nabi Muhammad SAW hidup, ya, maka mereka akan mengakui, ya, bahwa itu adalah nasab yang terbaik. Dahulu Abu Sufyan, ya, bin Harb ini pernah ditanya oleh Heraklius, ya, bagaimana sifat bagaimana sifat orang yang mengaku Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ya. Maka dia tanya bagaimana nasabnya, ya. Maka Abu Sufyan dengan jujur mengatakan huwa fina dzu nasabin. Dia di antara kami termasuk orang yang memiliki nasab yang paling bagus. Ya, maka Heraklius kemudian mengatakan demikianlah nabi yang diutus oleh Allah semuanya memiliki nasab yang terbaik. Artinya Heraklius membenarkan itu adalah ciri nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, coba kita bahas sedikit ya tentang kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah kakek Rasulullah SAW ada yang namanya Qusay bin Kilab. Tapi sebelum Qusay bin Kilab ada nama kakek Rasulullah SAW namanya Fihrin bin Malik. Ya, Fihrin bin Malik ini adalah memiliki gelar sebagai Quraisy. Dia dijuluki sebagai Quraisy karena biasanya orang tuh kan punya nama resmi, ya, nama sesuai KTP, bisa nama julukan, gitu ya. Nah, Fihrin bin Malik ini memiliki julukan sebagai Quraisy, ya. Maka keturunan dari Fihrin bin Malik ini disebut dengan Bani Quraisy, ya, ya. Maka dia disebut dengan Bani Quraisy.
Bahkan ini disebut dengan Quraisy Kabir, ya. Orang yang pertama kali dijuluki sebagai Quraisy, maka anak-anaknya disebut dengan Bani Quraisy atau orang-orang Quraisy. Nah, ini namanya Fihrin bin Malik. Ya, orang yang pertama kali digelari Quraisy. Lantas kemudian ada kakek Nabi Muhammad SAW, namanya Qusay bin Kilab. Ya, kita urutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab. Siapa Qusay bin Kilab ini? Qusay bin Kilab adalah adalah kakek Rasulullah SAW yang berhasil menyatukan kembali Quraisy setelah terpecah belah. Ya, yang mereka banyak bersebaran di daerah Jazirah Arab, tapi mereka ada yang tinggal di Mekah dan sedikit. Ya, dan mereka di Mekah itu bukanlah penguasa waktu zaman Qusay bin Kilab. Mereka berada di kekuasaan atau mereka berada di bawah penjajahan, bukan keturunan Ismail. Mereka berada di dalam jajahan orang-orang yang ya tidak lebih berhak dari mereka, yaitu keturunan Nabi Ismail dalam menjaga Baitullah. Ya, maka Qusay bin Kilab, kakek Rasulullah SAW ini berniat untuk menyatukan kekuatan Quraisy demi bisa merebut kembali hak mereka, yaitu memakmurkan dan menjaga Baitullah. Maka kemudian dia berkonsolidasi untuk mengalahkan satu kabilah yang menguasai Mekah ketika itu, namanya Bani Huza'ah. Maka dikalahkanlah Bani Huza'ah itu, dan kembali pengurusan air Zam-Zam, Baitullah berada di bawah kepemimpinan keturunan Ismail, yaitu orang-orang Quraisy, ya, di bawah kepemimpinan kakek Rasulullah SAW yang namanya Qusay bin Kilab. Nah, sahabat Alsi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Qusay bin Kilab. Ya. Dan Qusay bin Kilab juga adalah orang yang kemudian membuat pengaturan terhadap ya situs-situs suci, yaitu Baitullah, Sumur Zam-Zam, kemudian ibadah, haji dan umrah dan yang lainnya. Itu dialah yang membuat pengaturan pertama kali. Dia bagi orang-orang Quraisy itu dengan tugas-tugas tertentu, terutama anak-anaknya yang nanti akan melanjutkan kepemimpinan Qusay bin Kilab. Secara garis besar, ya, pengaturan Mekah atau pengaturan Baitullah itu terdiri dari 4 perkara. Yang pertama adalah urusan siqayah. Siqayah itu artinya memberi minum, ya. Kemudian yang kedua, ya, apa yang disebut dengan rifadah, ya. Rifadah itu memberi makan orang jamaah haji dan umrah, ya. Kemudian yang ketiga adalah hijabah. Hijabah ini artinya adalah untuk mengurus Ka'bah sendiri, membuka kuncinya, kemudian ya mengganti sarung atau mengganti tutup, ya, dan membuka tutup Ka'bah. Ini yang disebut dengan hijabah, ya. Dan yang keempat urusan keamanan, yaitu liwa. Ya. Nah, ini diajarkan kepada anak-anaknya 4 tugas ini. Dan ketika Qusay bin Kilab itu meninggal dunia, maka dia berikan kepada anaknya yang paling besar, ya, yaitu namanya Abduddar. Ya, Abduddar. Maka Abduddar inilah yang kemudian menjalankan 4 fungsi tadi, yaitu menjaga, memberi makan, memberi minum, ya, menjaga dan menurunkan kain Ka'bah, dan yang keempat bertanggung jawab terhadap keamanan panji-panji Quraisy, gitu ya. 4 hal ini. Sementara Abduddar ini memiliki anak yang banyak. Ada Abdul Manaf tadi, ya, dan ada yang lain-lainnya, ya. Dan mereka, karena ini adalah amanah dari kakek mereka, yaitu Qusay bin Kilab, bapak mereka Qusay bin Kilab, walaupun mereka juga ingin mengurus Baitullah, karena bagi orang Arab, ya, Baitullah ini adalah segalanya. Ini adalah harga diri mereka. Ini adalah pengorbanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Jadi keturunan dari Qusay bin Kilab ini ingin juga, ya, mengurus Baitullah, bukan hanya Abduddar, tapi ya udah, ini sudah diberikan kepada Abduddar, gitu kan? Sampai ya di satu waktu Abduddar ini meninggal dunia, dan keluarganya, anak-anaknya tetap ingin mengurus, ya, tetap ingin mengurus Ka'bah, mengurus Baitullah, mengurus Mekah seorang diri. Nah, inilah yang tidak diterima oleh keturunan-keturunan dari Abdul Manaf.
Sampai akhirnya terjadilah konflik antara keturunan Abduddar dan keturunan dari Abdul Manaf. Sampai hampir saja mereka ini bertikai, berperang satu sama lain yang akan menghancurkan mereka. Tapi kemudian akhirnya mereka berdamai. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan akan ada pembagian tugas di dalam mengurus Ka'bah dan mengurus Mekah. Maka pengurusan Ka'bah, isi dalamnya, kemudian membuka pintunya, membuka dan menutup tirai Ka'bah, yang disebut dengan tadi hijabah, dan juga urusan keamanan, menyatakan perang, menyatakan damai, yang disebut perkara liwa, ini diberikan tetap kepada Abduddar. Sementara memberi makan dan minum jamaah haji ini dilepaskan pada mereka dan diberikan kepada keturunan Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya anak. Anaknya inilah yang kemudian mengurus makan dan minum jamaah haji. Yang diamanahkan itu adalah kakek Rasulullah SAW juga, namanya Hashim. Nah Hashim ini sangat giat sekali dan dialah yang memajukan ekonomi Quraisy yang tadinya mereka adalah biasa saja. Dengan perdagangan intensif yang dilakukan, maka mereka benar-benar maju. Ini kakek Rasulullah SAW. Nah Hashim itu menikah dengan seorang wanita dari kota Madinah atau kota Yasrib, namanya Salma bin Amr dari kabilah Bani Najjar. Lantas antara Hashim dengan Salma ini menikah, kemudian memiliki anak, namanya adalah Syaibah. Syaibah inilah yang kemudian yang kita kenal dengan nama Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Nah, Abdul Muthalib inilah yang kemudian mengambil tugas dari bapaknya Hashim sebagai penjaga Baitullah, terutama dalam hal memberi makan dan minum jamaah haji. Nah, jadi kita tahu track record keluarga Rasulullah SAW adalah keluarga yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Peduli terhadap pelayanan kepada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kakek beliau yang bernama Qusay bin Kilab, kemudian juga kakek beliau yang bernama Abdul Manaf, kakek beliau yang bernama Hashim, kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Jadi kalau misalkan disodorkan nasab Nabi Muhammad SAW, pasti mereka menganggap bahwa ini adalah nasab yang terbaik. Nah, ada faidahnya nanti di dalam dakwah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memunculkan nabi dengan keadaan memiliki nasab yang terbaik. Yang pertama adalah hal ini untuk menolak fitnah, yang akan dilabelkan, yang akan dilemparkan kepada nabi bahwa Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai nabi, tujuannya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat keturunannya. Ingin memperbaiki keturunan, ingin keturunan beliau nanti dianggap orang mulia, Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mulia sejak lahir, kakek-kakek beliau, bapak-bapak beliau adalah orang-orang mulia. Jadi tidak perlu lagi mencari pengakuan, sampai kita katakan tadi, di hadapan orang kafir, di hadapan seorang penguasa Romawi, orang-orang Arab yang lain mengatakan Nabi Muhammad SAW huwa fina duna sabin. Dia adalah memiliki nasab yang paling mulia di tengah-tengah kami. Faedah yang kedua adalah Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya, pendukung-pendukungnya itu yang pertama adalah dari kalangan bangsa Arab, para sahabat itu, dan mereka merasa lebih percaya diri ketika Nabi yang mereka tolong, Nabi yang mereka support ini memiliki nasab yang mulia. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dari kalangan yang memiliki nasab yang mulia? Karena orang-orang yang memiliki nasab yang mulia ini, mereka ingin menjaga nasab tersebut. Dan mereka rela berkorban untuk menjaga nasab tersebut. Memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memiliki satu nasab dengan mereka. Maka inilah yang dilakukan oleh Bani Hashim. Yaitu suku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Quraisy semuanya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tidak demikian dengan Bani Hashim, walaupun banyak di antara mereka masih menjadi musyrik,
tapi tidak berkurang pembelaan mereka kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka siap berkorban apa saja untuk melindungi orang yang satu nasab dengan mereka. Ya, jadi inilah faidah, ya, hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan nasab atau keturunan yang terbaik, ya. Jadi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa agar beliau sukses di dalam kegiatannya. Ya, inilah sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan Sirah Nabawiyah kali ini, yaitu silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW atau nasab Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on